Pertama-tama mari kita sambut pejuang kemerdekaan bangsa kita dan pejuang pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih yang kami hormati Bapak Dandim 0201 Medan, yang kami hormati Bapak Komandan Wing 3 Paskas TNI AU, yang kami hormati yang mewakili Kapolres Bapak Kapolsek Pertusetuan, yang kami hormati MPO dan Dewan Pakar yang hadir, yang kami hormati seluruh fungsionaris Majelis Pimpinan Wilayah yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan ketua-ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara yang hadir, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati ketua-ketua lembaga, badan yang hadir, yang saya sayangi dan saya banggakan, ketua-ketua PAC yang berhadir, yang saya sayangi ketua-ketua ranting beserta kader pemuda Pancasila yang hadir di tempat ini. Mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu untuk bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Hari ini kita peringati sama harinya seperti kejadian di tahun 65, adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia waktu itu. Kita perlu tahu sejarah ini. Sebelum tahun 65, pemuda Pancasila dilahirkan oleh petinggi-petinggi ABRI waktu itu, dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dengan beberapa jenderal, ada Pak Yani, ada Pak Gatot Subroto. Kita lahir dengan tugas pokok. Waktu itu kita dilahirkan untuk menghadapi pemuda rakyat. Waktu gonjang-ganjing di tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar Dekret Presiden, dilahirkanlah pemuda Pancasila. Direkrutlah dari daerah-daerah orang-orang yang dianggap berani. Dulu kalau orang yang berani dan jago, dia pegang desmok, pegang tempat-tempat tertentu, itu udah berani. Karena resikonya nyawa taruhannya. Dan setelah kejadian itu, maka di sini ada kejadian di Kampung Kolam ini, dulu basis terbesar. Nanti kita dengarkan sejarah. Korbanlah dua senior kita di sini. Hari ini kita mengadakan peringatan renungan suci dan berdoa kita agar arwah mereka bisa diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi hari ini kita memperingati, dan supaya semua tahu, pemuda Pancasila ini lahir bukan dengan tujuan yang aneh-aneh. Jelas tujuannya, tugasnya jelas, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Sampai hari ini belum berubah tugas itu. Tapi caranya tidak lagi seperti dulu. Hari ini kita bersamaan dengan pemerintah, aparat, untuk bersama-sama memperhatikan masyarakat, menolong masyarakat. Dan ini sudah sering kita lakukan. Di mana kegiatan pemuda Pancasila tetap ada bakti sosial kita lakukan.
tujuannya untuk melihat masyarakat yang tidak mampu, apalagi dalam 1 tahun lebih ini adanya pandemi corona. Kita lebih sering lagi melakukan, karena dampak dari ini sangat banyak. Yang biasanya dia cukup, hari ini mungkin sudah kekurangan. Itulah tugas kita hari ini, memperhatikan masyarakat, dekat dengan masyarakat, walaupun mungkin di sana sini masih ada yang nakal-nakal. Tadi kita dengar laporan panitia, kita tidak ada membuat proposal atau minta bantuan. Selama saya memimpin Sumatera Utara, tidak boleh ada. Jadi sampai hari ini itu masih berlaku di kita. Mungkin ada yang di luar pengetahuan kita di tingkat bawah. Kalau disampaikan pasti kita tindak. Jadi tidak boleh ada lagi pemuda Pancasila yang menyakiti hati rakyat. Harus bersama menjaga keutuhan negara kita ini. Hari ini kita bisa melihat banyak terjadi bentrokan-bentrokan kecil. Mungkin ya itu terganggunya cari makan atau apapun itu, tapi biasanya bisa terselesaikan dengan baik, berdamai. Walaupun nanti mungkin Pak Kapolsek ikut, saya lihat di Perjud ini bagus peran pihak keamanan untuk mendamaikan. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Kalau kader-kader baik di Pemuda Pancasila dan OKP yang lain sadar itu semua ada haknya. Jangan yang sudah duluan diambil alih, marah orang. Khususnya untuk Perjud hari ini. Saya lihat sudah cukup baik ya Pak Kapolsek, sudah tidak terjadi lagi ada gontok-gontokan. Jadi saya ingatkan kepada seluruh kader, tidak perlu itu. Kenapa? Ada kerusuhan, ada kejadian, masyarakat pasti tidak tenang. Itu gangguan kepada masyarakat. Jadi ke depan, hari ini kita peringati dulu senior kita dengan nyawa dan darah, seperti baju kita hari ini. Baju kita ini melambangkan aliran darah dari mulai yang segar sampai mulai coklat sampai hitam mengering. Itulah simbol. Jadi pengorbanan yang paling tinggi pun kita siap, tapi untuk kepentingan negara, kesatuan dan Pancasila. Senior kita nyawanya dia pertaruhkan. Hari ini tidak perlu lagi, cukup menjaga masyarakat, membantu masyarakat. Jadi tidak lagi kita berjuang dengan darah, cukup pengorbanan kita, pikiran, waktu, tenaga, dan dana, supaya kita bisa membantu masyarakat. Bukan dana itu diminta dari yang lain-lain, usahakan dari kita. Tidak ada kader Pemuda Pancasila yang tidak bisa membantu masyarakat selama dia masih bisa makan 1 hari 3 kali. Wajib dia bisa memperhatikan tetangganya, kurangi makannya sepertiga, sehat dan bisa bantu orang. Jadi bukan nunggu kaya kita sudah bisa 3 kali 1 hari makan, sudah bisa kita membantu masyarakat di sekitar kita. Jadi mari sama-sama mulai hari ini hari agak istimewa. Kenapa? Pak Kapolsek, Pak Dandim, dan Danwil. Ini hari dihadiri ada 30 ketua-ketua majelis pimpinan cabang se-Sumatera Utara. Ini agak istimewa kali ya. Nah, mereka hadir semua. Ada yang belum pernah lihat tubuh ini. Padahal ini kebesaran, kenangan, sejarah.
hari ini semua sudah bisa lihat. Jadi ke depan saya harapkan, mari jaga kekompakan, militansi kita untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Karena apapun bentuknya, merubah ideologi akan menjadi sengsara, mundur bangsa ini. Negara kita akan mundur kalau terjadi keributan masalah ideologi bangsa ini. Jadi mari kita berjaga, mendekatkan diri kepada masyarakat, bantu masyarakat, dan kepada panitia pelaksana saya ucapkan terima kasih telah bekerja dengan baik. Dan ini Pak Kapolsek disunglap nih cepat. Dulu waktu Danwing datang, Danwing ini masih tanah. Ini dalam 5 hari, 6 hari selesai ini nanti. Itulah pemuda Pancasila, dan nggak ada yang teriak, nggak ada diminta. Jadi ini, terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pengurus maupun anggota yang telah membantu kegiatan ini. Saya kira itu, mari kita membacakan Al-Fatihah untuk senior kita yang telah gugur di sini, M. Yakub dan Adlin Fadil. Inilah yang disampaikan oleh Ketua MPW Pancasila Al-Fatihah dalam renungan suci peringatan ke-30 SPKI. Selesai. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka.